Hai, hello semuanya. Selamat datang di Harmony Talk. Jeng 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 jeng. Ruang dimana kita ngobrol santai seputar musik, cerita, dan inspirasi dari orang-orang hebat di sekitar kita. Sebelumnya, pertama-tama, perkenalkan, nama aku Kaila Dwi Salsabila, biasa dipanggil Kai atau Kaila, pakai I ya teman-teman, gak pakai Y. Oke? Dan hari ini aku akan menjadi host yang menemani teman-teman di episode perdananya Harmony Talk. Wow, kapan lagi aku jadi host di Harmony Talk ini? Kalian temani dengan host yang sangat cantik ini, yang super duper ceria ini, asik. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai di acara ini, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang super duper hebat ini, semoga teman-teman yang sedang menonton ataupun mendengar podcast ini selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya teman-teman. Amin ya Allah. Semoga yang mendengar ataupun yang menonton episode Harmony Talk ini bisa mendapatkan jodoh yang baik, dan semoga yang nonton ini yang udah punya pasangan semoga langgeng, amin ya Allah. Nah teman-teman, di episode pertama ini kita akan membahas tema yang sangat-sangat menarik, yaitu inspirasi tanpa autotune. Kalau mendengar kata autotune, mungkin yang langsung terbayang itu alat yang bisa memperindah suara. Tetapi teman-teman, di podcast kali ini gak cuman kita akan ngobrol soal dunia tarik suara, melainkan juga tentang bagaimana seseorang tetap percaya pada dirinya sendiri, menikmati prosesnya, dan berani berkembang tanpa harus menjadi yang sempurna. Asik, sempurna, iya. Dan tentunya aku gak sendirian nih teman-teman. Aku pastinya mempunyai narasumber yang sangat-sangat super duper hebat sekali, yang sangat-sangat spesial sekali, asik. Yaitu, kira-kira siapa ya teman-teman narasumber kali ini yang akan hadir di Harmony Talk perdana ini? Mungkin dari sebagian kalian belum ada yang tahu ya. Langsung aja kita sambut Kak Anin dari Prodi S1 Manajemen Angkatan 2024. Halo Kak Anin. Halo Kaila, halo juga teman-teman Harmony Talk semuanya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih karena udah mengundang aku nih hari ini. Apa kabar Kak Anin? Alhamdulillah baik, dan kebetulan lagi good mood, lagi semangat banget nih hari ini. Alhamdulillah. Seneng banget aku Kak Anin bisa meluangkan waktunya untuk berbincang santai di acara podcast Harmony Talk yang perdana ini bersama host yang sangat-sangat cantik ini. Sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh nih Kak, ngobrol lebih jauh, percakapannya ini banget ya, kayak serius banget gitu, padahal kan kita pengen ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Ya maksudnya sebelum kita ngobrol-ngobrol santai yang lebih lanjut nih, boleh dong ceritain sedikit akhir-akhir ini tuh kakak lagi sibuk apa sih? Kebetulan belakangan ini karena lagi liburan juga, jadi aku nggak terlalu sibuk banget sih kayak hari-hari biasanya kalau kelas kuliah gitu ya. Cuman karena aku lagi ngambil semester antara nih, jadi aku tetap tiap hari tuh paling kesibukannya ke kampus untuk kelas, satu kelas doang. Abis itu pulang main, nugas gitu sih. Lebih ke kegiatan sehari-hari aja. Terus kalau weekend paling spending time sama keluarga aja. Wow, keren. Semoga semua kegiatan kakak berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kakak mau lah ya hasilnya. Amin ya Allah. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi nih Kak, langsung aja kita mulai obrolan yang serius tapi santai, asik. Aku mau mulai pertanyaan yang dimana menurut aku dan mungkin menurut anak-anak muda zaman sekarang ini relate banget ya Kak. Di zaman sekarang, apalagi media sosial, kadang tuh kita gampang banget membandingkan diri kita sendiri sama orang lain. Kayak, kok
orang-orang bisa sih pencapaiannya duluan, kok bisa sih orang-orang mendapatkan hal yang mungkin menurut kita tuh berat, tapi kok menurut dia tuh kayak gampang, instan gitu, kok dia bisa mendapatkan itu, sedangkan kita tuh butuh jatuh dulu, butuh banyak hantaman-hantaman dan mungkin banyak rintangan-rintangan, sedangkan orang lain tuh bisa loh instan gitu. Kalau Kak Anin sendiri nih, pernah nggak sih kayak merasa minder atau mungkin lebih ke merasa insecure karena melihat pencapaian teman-teman kakak atau orang lain gitu? Iya bener banget, aku setuju sih kalau zaman sekarang itu banyak banget hal-hal yang bisa bikin kita tuh jadi nge-compare diri kita sama orang lain, nge-compare kebaikan diri kita sama orang lain, udah sebagus apa sih kita gitu. Aku sendiri sih sering ya, cuman aku gak bilang minder sih ya, mungkin lebih ke insecure aja kadang, dan itu tuh pasti di tiap orang ada. Tapi pas aku lagi mikir aku insecure atau aku lagi ngerasa down sama diri aku karena aku ngelihat kayak pencapaian yang aku mauin dan aku udah berusaha keras banget ternyata digapai sama orang lain dengan gampang, aku mikir lagi sih, pasti setiap orang tuh emang punya caranya masing-masing, jalannya masing-masing buat sukses dan buat ngegapai apa yang dia mau. Jadi dalam diri kita masing-masing kan pasti ada keunikannya juga ya, yang malah itu akan jadi ciri khas dari diri kita. Itu sih pemikiran aku yang bikin aku jadi percaya diri. Kayak kalau aku lagi ngerasa insecure, aku mikir lagi, mungkin memang belum sekarang, cuman nanti ke depannya pasti akan ada jalan buat aku bisa mencapai, bisa dapat achievement yang aku mau gitu. Wow, keren. Aku suka sih Kak sama yang kakak bilang itu, kalau setiap orang tuh punya jalannya masing-masing dan punya keunikan yang gak bisa dibandingkan begitu aja. Kayak semua orang tuh gak ada yang sempurna gitu loh. Semua orang tuh punya punya prosesnya masing-masing, gak ada yang sama gitu, karena ya mungkin dia prosesnya ada yang instan tapi kita nggak tahu ke depannya kayak gimana gitu, sedangkan kita harus yang kita sendiri harus yang menikmati prosesnya itu, kayak harus terjatuh dulu, harus dihantam habis-habisan baru kita merasakan apa yang kita mau gitu. Nah, menurut Kak Anin sendiri nih Kak, aku mau nanya lagi. Gimana sih Kak cara melatih mindset itu supaya waktu Kakak punya rasa insecure-nya Kakak itu datang, kita bisa kembali percaya diri sama diri sendiri? Menurut aku dan yang biasa aku lakuin sih, cara ngelatih mindset itu dengan kita terbiasa aja sih, kita ngebiasain diri kita untuk mikir kayak gitu. Contohnya kalau misalnya tadi rasa insecure datang, kita sadar aja kalau ya insecure itu memang pasti ada, dan kita itu nggak bisa menyalahkan setiap orang untuk insecure, untuk ngerasa gimana, kurang percaya diri, karena itu pasti ada. Cuman balik lagi, kita harus sadar, harus bukannya berlarut-larut sendiri dalam kesedihan kita, dalam insecure kita, tapi kita justru harus find a way buat fight rasa insecure kita ini. Jadi kita rasa percaya dirinya balik lagi, kita kemampuan buat mengasah dirinya balik lagi, sehingga kita semangat lagi gitu sih. Wow, keren. Mungkin nanti aku bisa terapin sih Kak, karena aku orangnya gampang insecure sekali. Gampang insecure banget aku tuh. Mungkin nanti aku bakal terapin apa yang Kak Anin omongin. Nah, sekarang kita masuk ke dunia musik nih Kak. Kalau mendengar suara Kak Anin, mungkin banyak orang berpikir kalau pasti ada latihan vokal yang rutin banget supaya suara kakak tuh bagus gitu. Sebenarnya latihan apa sih yang Kak Anin lakuin untuk mengasah suara kakak tanpa bergantung sama autotune? Aduh, sejujurnya banget, aku tuh nggak pernah ada latihan rutin. Karena aku emang suka nyanyi aja, dan lama-kelamaan nyanyi tuh jadi hobi gitu. Terus juga dulu aku sering ikut lomba-lomba nyanyi, lomba-lomba tahfiz gitu, yang dimana kan bisa bikin suara kita juga jadi keasah ya. Aku dari kecil banyak ikut-ikut lomba kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya mau lomba, baru aku prepare, dan latihannya latihan sendiri aja sih, kayak minta dengerin sama orang tua mungkin ya gitu. Aku kalau latihan rutin sih nggak pernah ada. Jadi aku kayak kalau dibilang
suaranya bagus tanpa autotune juga aku rada malu karena kayaknya nggak sebagus itu deh. Wah, menarik banget ya Kak. Berarti ternyata kemampuan itu juga bisa berkembang dari kebiasaan dan pengalaman yang terus dilakukan. Aku juga ini sih Kak, apa ya, nyanyi. Aku juga nggak belajar sih Kak, tiba-tiba aja gitu. Karena ya aku udah sempet pernah ikut lomba-lomba, jadi ya udah terbiasa aja gitu. Nah Kak, kalau misalnya nih ada temen-temen kakak atau temen-temen yang sedang menonton atau mendengarkan podcast Harmony Talk episode kali ini nih, yang pengen baru mulai belajar nyanyi, ada nggak sih Kak satu tips sederhana yang pengen Kakak Anin kasih ke mereka? Mungkin kalau tips atau lebih ke sharing aja kali ya, menurut aku kalau kalian baru mau mulai belajar nyanyi atau baru mau ikut-ikut lomba gitu, nggak apa-apa, coba aja, karena itu bener-bener nggak ada salahnya sama sekali buat ngasah diri kita, buat ngasah kemampuan diri kita. Karena kalau emang kita ngerasa passion kita di nyanyi, siapa tahu emang itu jalan kita buat lebih sukses ke depannya gitu sih. Jadi jangan pernah takut buat mulai. Kalau dari sekarang kalian mulai, itu sama sekali nggak ada kata telat. Tuh teman-teman, tips dari Kak Anin bisa teman-teman terapin, asik. Kalau tadi kita ngomongin soal suara nih Kak Anin, sekarang kita bahas sesuatu yang mungkin lebih sulit Kak Anin. Di media sosial zaman sekarang nih Kak, semuanya terlihat serba sempurna. Kadang kita juga merasa harus ngikutin standar tertentu supaya bisa diterima orang lain. Kayak orang-orang kalau zaman sekarang tuh anak-anak banyak yang bilang standar TikTok, asik, standar TikTok. Kayak harus nyari pasangan yang sesuai standar TikTok, atau gue harus berpakaian yang sesuai dengan standar TikTok, atau kayak gue harus ini bla 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 sesuai dengan kayak standar-standar sosial media lah zaman sekarang gitu. Menurut Kak Anin nih, gimana sih caranya supaya kita tetap menjadi diri kita sendiri dan gak ikut-ikutan memenuhi ekspektasi orang lain gitu? Jadi kayak kita ya udah, kita ngikutin cara kita untuk menjadi diri kita sendiri tanpa harus ngikutin gaya orang lain atau tanpa harus ngikutin standar orang lain yang mungkin ekspektasinya tuh lebih tinggi daripada kita. Menurut aku balik lagi ke jawaban aku yang tadi sih ya, kalau setiap orang tuh punya keunikan masing-masing loh. Kita tuh punya keunikan kita masing-masing. Terus kita juga harus punya mindset, sama kayak tadi jawabannya, kita harus punya mindset kalau berusaha itu emang penting, tapi berusaha buat jadi kayak apa yang orang mau itu nggak selalu baik. Nge-push diri kita too hard buat jadi kayak apa yang orang mau, buat jadi ekspektasi orang, nempatin ekspektasi orang gitu ya, itu nggak terlalu baik menurut aku. Malah nggak baik sih memang, karena mau sampai kapan gitu kan. Jadi menurut aku just be yourself aja. Kalau memang orang suka dengan kita, ya apa adanya diri kita, gimana diri kita, itu akan dianggap sama orang. Cuman kalau orang suka dengan kita karena kita memenuhi standar mereka, atau karena kita ngikutin sesuatu nih yang lagi tren, yang kan kalau sekarang bahasanya FOMO ya, kalau kita ngikutin yang FOMO doang nih, ya itu berarti bukan diri kita yang asli gitu. Orang bukan menyukai kita karena apa adanya, tapi ya karena si branding kita itu gitu sih menurut aku. Wow, aku setuju banget sih Kak sama apa yang Kakak bilang tadi. Kadang tuh yang membuat seseorang diinginkan itu bukan justru karena dia sama seperti orang lain, melainkan dia berani menunjukkan ciri khasnya sendiri. Kayak ini loh gua, ya udah ini gua tanpa harus menjadi orang lain gitu. Ini ciri khas gua kayak gini, ya udah ini gua, ya udah ini diri gue sendiri tanpa aja harus jadi orang lain atau tanpa harus mengikuti standar-standar anak muda zaman sekarang. Oke, lanjut ke segmen makna tanpa autotune. Nah Kak, kalau dikaitkan sama judul episode kita hari ini, yaitu inspirasi tanpa autotune, aku penasaran nih Kak, menurut Kakak Anin sendiri, apa sih makna tanpa autotune mendalam kehidupan Kakak gitu? Tanpa autotune itu bukan soal nyanyi doang sih, bukan cuma soal nyanyi tanpa bantuan teknologi, tapi lebih ke berani jadi diri sendiri aja. Kita nggak harus selalu kelihatan sempurna atau terus menuhin ekspektasi orang ke kita.
Karena setiap orang pasti punya kekurangan, punya proses, dan juga punya keunikannya masing-masing. Justru menurut aku itu yang bikin seseorang berbeda dan punya ciri khas. Jadi daripada sibuk menutupi kekurangan supaya bisa kelihatan sempurna nih di mata orang, lebih baik kalau kita tuh fokus untuk terus belajar, berkembang, jadi versi diri kita yang lebih baik gitu. Atau untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Karena pada akhirnya orang akan lebih terinspirasi sama seseorang yang jujur sama prosesnya daripada seseorang yang terlihat sempurna tanpa kita tahu nih gimana sih perjuangannya gitu. Wah, aku suka banget sih sama makna itu, Kak. Berarti kayak tanpa auto-tune, bukan cuma tentang suara yang apa adanya, tapi juga tentang keberanian menunjukkan diri kita sendiri yang sebenarnya. Dan menurut aku, justru disitulah letak inspirasi yang sesungguhnya. Karena setiap orang itu punya cerita dan prosesnya yang berbeda-beda. Dan itu nggak perlu disembunyikan hanya supaya terlihat sempurna di mata orang lain. Kalau begitu nih Kak, aku jadi kepikiran satu pertanyaan lagi nih. Menurut Kak Anin, apakah seseorang harus berhasil dulu supaya bisa menginspirasi orang lain? Atau justru proses perjuangannya yang paling layak untuk diceritakan? Menurut aku, keberhasilan orang itu emang bisa bikin terinspirasi sih, bisa bikin kita kagum gitu ya. Tapi nggak jarang juga di dalam prosesnya ternyata mereka tuh memakai atau melakukan hal-hal dan cara-cara yang nggak baik atau bisa jadi merugikan orang lain. Bener nggak sih? Jadi menurut aku sendiri, proses dan gimana orang itu berjuang untuk mencapai si keberhasilannya sendiri adalah hal yang lebih penting. Kalau misalnya kita kagum sama keberhasilan orang, tapi kita nggak tahu prosesnya dan ternyata pas kita tahu di dalam prosesnya mereka ada hal-hal yang kita kurang suka gitu kan kita jadi kecewa sendiri ya. Tapi kalau pas kita lihat prosesnya baik, ternyata hasilnya juga baik, pasti itu bisa bikin kita lebih kagum sama orang itu sendiri. Aku suka banget nih Kak sama sudut pandang itu. Karena seringkali yang membuat kita merasa dekat dengan seseorang justru bukan keberhasilannya, tetapi perjuangan yang mereka lewati gitu. Kayak malah justru lebih enak gak sih Kak kayak berteman dengan orang yang mempunyai banyak cerita perjuangannya dibandingkan punya teman yang langsung sukses gitu tanpa ada perjuangannya gitu. Jadi kalau misalnya nih kita punya teman dia punya cerita perjuangannya, jadi kita kayak merasa tersentuh, jadi kita juga jadi lebih semangat dan kita semangat untuk berproses gitu. Karena bahwa sesungguhnya asik. Karena setiap proses itu pasti akan ada kesuksesan gitu. Betul kan Kak? Nah Kak, kalau boleh tahu nih Kak, apa momen yang paling menginspirasi dan membuat Kak Anin berubah atau berkembang menjadi pribadi yang lebih baik seperti sekarang? Titik balik ya. Kalau titik balik atau momen aku lebih ke mau bikin cerita buat masa depan aja sih. Aku nggak mau wasting time, aku nggak mau wasting my youth life cuman buat hal-hal yang menurut aku monoton atau itu aja. Jadi aku mau nyoba buat ngelakuin hal yang bisa bikin aku punya pengalaman, bisa bikin aku growth lagi buat diri aku gitu, bisa bikin aku growth diri aku lebih lagi. Itu sih yang menurut aku bisa bikin aku lebih berkembang. Pastinya sekarang aku masih belajar juga, masih banyak hal-hal yang mau aku raih juga biar aku bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Itu sih, aku bisa jadi pribadi yang kayak sekarang nih, yang walaupun belum baik-baik banget, belum settle banget gitu. Ya, aku lebih ke gak mau punya cerita yang itu aja, yang mainstream aja gitu sih. Jadi aku merasa aku masih harus mengembangkan diri aku lagi in a positive way gitu. Wow, keren banget sih Kak. Kadang tuh kita memang terlalu fokus mengejar tujuan apa yang kita mau, sampai kita tuh lupa menikmati proses dan pengalaman yang justru membentuk diri kita menjadi sekarang gitu. Nah Kak, sebelum kita tutup podcast hari ini, aku penasaran sama satu hal Kak. Awal mula Kak Anin suka nyanyi itu gimana sih? Memang dari kecil sudah hobi, atau ada momen tertentu yang membuat Kak Anin tuh
kayak jatuh cinta sama dunia musik? Kalau suka musik, suka nyanyi, menurut aku sih karena mungkin mama ayah aku tuh dari aku kecil suka banget nyanyi juga depan aku. Mereka juga suka setel lagu-lagu yang menurut aku tuh easy listening banget, di telinga tuh catching banget gitu. Mereka sering setel old songs yang liriknya tuh kalau aku perhatiin lagi itu tuh bermakna dan musiknya nggak salah-salan, jadi makin kita dengerin itu tuh makin seru ya gitu. Mama aku tuh suka banget setel Bieber Bryson, dari dulu David Foster, terus Sade gitu, Taylor Dayne, banyak sih. Kalau ayah tuh sukanya The Cure, Oasis gitu-gitu. Jadi aku, kalau dibilang ekspor sih enggak ya, kayaknya terlalu gimana banget kalau aku bilang aku ekspor. Aku lebih ke suka dengerin lagu yang, aku bersyukur nih bisa dengerin lagu yang genre-nya beda-beda, jadi aku bisa tahu keunikannya masing-masing tuh apa sih gitu. Nah kebetulan ayah aku tuh dulu juga sempat ngeband waktu kuliah gitu. Pas banget dia tuh posisinya vokalis, jadi kayaknya jiwa nyanyinya sih nurun dari ayah ya, jiwa suka nyanyi, jiwa rada-rada narsisnya kayak turun dari ayah gitu. Aku bisa mulai suka nyanyi juga, mulai suka dengerin lagu gitu. Itu sih aku mulai suka nyanyi, mulai suka sama lagu karena itu menurut aku. Wow, seru banget sih Kak. Aku juga sama sih Kak. Orang tua aku tuh sama-sama suka musik dan suka nyanyi juga, jadi aku juga ikutan terbawa suka nyanyi dan suka musik gitu. Ternyata perjalanan seseorang itu memang sering dimulai dari hal-hal kecil yang ada di lingkungan terdekatnya ya Kak. Semoga perjalanan Kak Anin di dunia musik dan kedepannya semakin sukses dan terus bisa menginspirasi banyak orang ya Kak. Amin ya Allah. Kak Anin, makasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita, pengalaman, dan pandangan yang luar biasa di podcast hari ini. Semoga apa yang Kakak sampaikan bisa menjadi penyemangat untuk teman-teman yang sedang berusaha menemukan versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan buat teman-teman Harmony Talk yang sudah mengikuti obrolan kita dari awal sampai akhir, semoga episode kali ini bisa mengingatkan kita bahwa menjadi diri sendiri jauh lebih penting daripada menjadi yang sempurna, karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asik. Karena inspirasi terbaik bukan datang dari kehidupan yang tanpa celah, tetapi dari keberanian untuk terus belajar, bertumbuh, dan menikmati setiap prosesnya. Saya Kaila Dwi Salsabila, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan Harmony Talk episode Inspirasi Tanpa Autotan. Sampai bertemu di episode Harmony Talk berikutnya. Dadah, sampai jumpa lagi bertemu dengan host yang cantik dan ceria ini. Bye-bye.